Ulang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul melalui online pada hari yang cerah ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan tepatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Kepada Pak Nur Rahim selaku pengampu mata kuliah Takhrijul Hadis yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, di sini kami akan mempresentasikan Takhrij Hadis dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Yovita Yulianti, dengan NIM G1900018. Kemudian ada rekan-rekan yang akan saya bacakan, yaitu Rahmadanti Rizky Purwanto dengan NIM G119003 dan Rahmadani Rizky Purwanto dengan NIM G1119004, Rizka Torik Asbib dengan NIM G1119011, Nabila Novitasari dengan NIM G1119043, kemudian Rizka Andaryani dengan NIM G1119019 dan Pertiwi Nur Rahmawati dengan NIM G1190039. Baik, kami akan mentakhrij hadis tentang disunahkannya bersiwak. Kemudian yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Nabila Novitasari. Kepada Nabila, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kami membahas tentang bersiwak. Bersiwak adalah bagian dari syariat Islam. Yang dimaksud siwak adalah menggunakan kayu atau sejenisnya untuk membersihkan kotoran dan warna kuning yang menempel pada gigi dan gusi dan menghilangkan baunya. Bersiwak bisa dengan kayu semisal kayu arok, zaitun, tangkai kurma, atau kayu jenis lain yang tidak mudah hancur dan tidak melukai mulut. Salah satu hadis yang kita di sini adalah laula an asyqa ala ummati amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Yang artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Kata yang dijadikan kunci penelusuran adalah as-siwak. Setelah melakukan penelusuran pada kitab Miftah Kunuz As-Sunnah, maka itu yang mirip dengan redaksi di atas terdapat pada halaman 247 satu pengalaan. Hadis tersebut dijumpai pada beberapa sumber sebagai berikut. Ahmad dalam musnadnya dan musnad Abu Hurairah nomor hadis 9928 dan yang B Ahmad dalam musnadnya dan musnad Abu Hurairah nomor hadis 7412. Sanad hadis dari Abu Hurairah yang ditahrij oleh Ahmad dalam musnadnya pada musnad Abu Hurairah dengan nomor hadis 9928 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, biografi Ahmad Ibnu Hambal, Abdurrahman, dan Malik akan disampaikan oleh Rahmadanti Rizky Purwanto. Kepada Rahmadanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Pertama, biografi Ahmad Ibnu Hanbal. Yang pertama, nama lengkapnya Ahmad
Hanbal, Ibnu Hilal, Ibnu Asad, Ibnu Idris, Ibnu Abdillah, Ibnu Hayyan, Ibnu Abdillah, Ibnu Anas, Ibnu Syaibani, Al-Marwazi, Al-Baghdadi. Yang kedua, masa hidupnya. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah dan meninggal pada hari Jumat bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah di Baghdad. Selanjutnya, guru-gurunya diantaranya yang pertama Abdurrahman ibnu Mahdi, Yahya ibnu Sa'id, Ra'uh ibnu Ubadah, Yaqub ibnu Ibrahim al-Quraisy, Ibnu Al-Jabbar ibnu Muhammad al-Khattabi, Sufyan ibnu Uyainah, Ali ibnu Bahar, Bahar ibnu Yazid, dan Ismail ibnu Umayyah. Selanjutnya, murid-muridnya diantaranya ialah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari dan Abdullah ibnu Abdurrahman ad-Darimi. Berdasarkan penilaian para ulama dan kritikus hadis terhadap Ahmad ibnu Hanbal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beliau adalah orang yang sikoh hadis dan imam sehingga tidak perlu dilakukan kesikohan dan kedobitannya. Tahun wafatnya menunjukkan bahwa ia hidup semasa dengan gurunya Abdurrahman. Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa Ahmad ibnu Hanbal telah menerima hadis dari Abdurrahman. Maka atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa sanad Ahmad ibnu Hanbal dari Abdurrahman bersambung atau muttasil. Yang berikutnya yaitu Abdurrahman. Nama lengkapnya Abdurrahman ibnu Mahdi ibnu Hasan ibnu Abdurrahman Abu Sa'id al-Anbari al-Basri. Masa hidupnya, beliau lahir di Basra pada tahun 135 Hijriah dan wafat juga di Basra tahun 197 Hijriah. Gurunya diantaranya Malik ibnu Anas al-Asbahi, Muawiyah ibn Solih, dan Mubarak ibnu Fudalah al-Quraisy. Selanjutnya, murid-muridnya diantaranya Ahmad ibnu Hanbal al-Syaibani, Muhammad ibnu Hatim, dan Ismail ibnu Bisr as-Sulaimi. Berdasarkan penilaian para ulama dan kritikus hadis terhadap Abdurrahman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beliau adalah orang yang sikoh, sehingga tidak perlu dilakukan kesikohan dan kedobitannya. Tahun wafatnya menunjukkan bahwa ia hidup semasa dengan Malik. Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa Abdurrahman telah menerima hadis dari Malik. Maka atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa sanad Abdurrahman dan Malik bersambung atau muttasil. Yang selanjutnya yaitu Imam Malik. Nama lengkapnya Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Amr Abu Abdillah al-Quraisy at-Tamimi al-Humairi al-Asahi al-Asbahi al-Madini. Masa hidupnya, beliau lahir di Madinah pada tahun ke-93 Hijriah dan wafat juga di Madinah pada tahun 179 Hijriah dalam usia 9. Guru-gurunya yaitu Ibnu Syihab al-Zuhri, Abdullah ibnu Abi Bakar al-Ansari, dan Israil ibnu Yunus as-Sabi'i. Muridnya diantaranya Abdurrahman ibnu Mahdi, Rauh ibn Ubadah, Abdullah ibnu Maslamah al-Harisi, dan Isa ibnu Yunus as-Sabi'i. Berdasarkan pernyataan, ujian, dan komentar para ulama hadis terhadap Imam Malik ibnu Anas, maka dapat disimpulkan bahwa beliau adalah seorang yang jujur, adil, hafiz, imam ahli al-hadis, sehingga tidak dilakukan kesikohan dan kedobitannya. Tahun wafatnya menunjukkan bahwa ia hidup semasa dengan Ibnu Syihab. Dengan demikian, pernyataan Imam Malik ibnu Anas dan Ibnu Syihab adalah muttasil atau bersambung. Selanjutnya akan dibacakan Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Rizka Thorik. Kepada Rizka Thorik, waktu dan tempat saya persilakan. Ibnu Syihab, biografi Ibnu Syihab, nama lengkapnya Muhammad ibnu Muslim ibnu Al-Baidillah ibnu Abdillah ibnu Syihab ibnu Abdillah ibnu Al-Haris ibnu Sarah ibnu Tilak al-Quraisy az-Zuhri al-Madani.
Masa hidupnya lahir pada tahun 52 Hijriah dan wafat pada tahun 124 Hijriah. Kemudian guru-gurunya di antaranya Muhammad ibnu Abdurrahman, Urwah ibnu Az-Zubair al-Asadi, Abdurrahman ibnu Ma'is al-Ansari, dan Al-Qasim ibnu Muhammad At-Taimi. Murid-muridnya di antaranya Malik, Muhammad ibnu Ishaq al-Madani, dan Zaid ibnu Aslam al-Quraisy. Berdasarkan penilaian para ulama dan filsuf terhadap Ibnu Syihab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beliau adalah orang yang sikoh, sehingga tidak perlu dilakukan sikohnya. Dan kebajikannya. Tahun wafatnya beliau hidup semasa dengan Humaid ibnu Abdurrahman bin Auf. Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa Ibnu Syihab telah menerima hadis dari Humaid ibnu Abdurrahman bin Auf. Maka atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa Ibnu Syihab dan Humaid ibnu Abdurrahman bin Auf bersambung. Kemudian selanjutnya adalah Humaid ibnu Abdurrahman bin Auf. Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf Abu Ibrahim al-Quraisy az-Zuhri al-Madani. Masa hidupnya lahir di Madinah pada tahun 20 Hijriah dan wafat pada tahun 9 Hijriah. Guru-gurunya Abu Hurairah al-Tabusi, dan Ibadah bin al-Qasim al-Ansari. Murid-muridnya di antaranya Ibnu Umar al-Juri, Muhammad ibn Ismail al-Ansari, dan Muhammad ibn Ismail al-Waqasi. Berdasarkan para ulama dan filsuf terhadap Humaid ibnu Abdurrahman bin Auf tadi, dapat disebutkan bahwa beliau adalah orang yang sikoh, sehingga tidak dibakar lagi kesifannya. Tahun wafatnya menunjukkan bahwa ia hidup semasa dengan Abu Hurairah. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf telah menerima hadis dari Abu Hurairah. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa sanad Humaid ibnu Abdurrahman dari Abu Hurairah bersambung atau mutasil. Kemudian selanjutnya adalah Abu Hurairah. Sanad hadis dari Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Ahmad dalam musnadnya pada musnad Abu Hurairah dengan nomor hadis 7412. Yang pertama, Ahmad ibnu Hanbal. Nama lengkapnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdillah ibnu Hayyan ibnu Abdillah ibnu Anas Asy-Syaibani al-Marwazi al-Baghdadi. Masa hidupnya lahir di Baghdad. Saya lanjutkan. Nama lengkap Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdillah
Nama lengkapnya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Yamani. Masa hidupnya maka tahun 57 Hijriah. Kemudian guru-gurunya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bin Ka'ab dan Abu Bakar. Murid-muridnya Sa'id bin Al-Bisa, Ibnu Abi Sa'id Al-Makaburi, Humaid ibnu Abdurrahman, dan Ibrahim ibnu berdasarkan disebutkan bahwa hal ini merupakan kesepakatan para ulama hadis bahwa seorang sahabat tidak diragukan keadilannya. Wafat beliau menunjukkan bahwa dia semasa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka surat Abu Hurairah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mutasil atau bersambung. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahmadani. Baik, untuk selanjutnya sanad hadis dari Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Ahmad dalam musnadnya pada musnad Abu Hurairah dengan nomor hadis 7412. Yang pertama, Ahmad ibnu Hanbal. Nama lengkapnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdillah ibnu Hayyan ibnu Abdillah ibnu Anas Asy-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Dalam masa hidupnya, ia lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah dan meninggal pada hari Jumat pada bulan Rajab Rabiul Awal tahun 241 Hijriah di Baghdad. Guru-gurunya diantaranya Abdurrahman ibnu Mahdi, Yahya ibnu Sa'id, Rauh ibnu Ubadah, Yaqub ibnu Ibrahim Al-Quraisy, Sufyan ibnu Uyainah, Ali ibnu Bahar, Bakar ibnu Yazid, dan Ismail ibnu Ulayyah. Murid-muridnya diantaranya Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari dan Abdullah ibnu Abdurrahman Ad-Darimi. Yang kedua adalah Yahya. Nama lengkapnya Yahya ibnu Sa'id ibnu Farukh Sa'id At-Tamimiyal Basri. Masa hidupnya lahir pada tahun 120 Hijriah dan wafat pada tahun 198 Hijriah. Guru-gurunya diantaranya Ubaidillah ibnu Umar Al-Adawi, Ubaidillah ibnu Amr Al-Quraisy, dan Rosyid ibnu Sa'ad Al-Himsi. Murid-muridnya diantaranya Ahmad ibnu Hanbal Asy-Syaibani, Ahmad ibnu Abdillah As-Sadisi, dan Bashir ibnu Hilal As-Sawaf. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Andar. Kepada Rizka Andar, waktu dan tempat saya persilahkan. Kemudian tentang Ubaidillah. Nama lengkapnya adalah Ubaidillah ibnu Umar, ibnu Hafs, ibnu Asimib, kemudian Umar ibnu Al-Khattab, Abu Usman Al-Dawi, Al-Umairi Al-Madani. Kemudian masa hidupnya ialah beliau wafat di Madinah pada tahun 1045 Hijriah. Guru-gurunya ialah
Sa'id al-Maqburi, Sa'id ibnu al-Musaib, Al-Quraisy, dan Al-Hasan al-Basri. Kemudian murid-muridnya ialah Yahya ibnu Sa'id, Abdullah ibnu al-Mubarak, Al-Hanzali, dan Hamad ibnu Khalid al-Hayat. Kemudian biodata dari Ibnu Abi Sa'id ialah bernama lengkap dengan Sa'id ibnu Kisam Abi Sa'id al-Muqbari al-Madani. Kemudian beliau wafat di Madinah pada tahun 112 Hijriah. Guru-gurunya ialah Abu Ilurairah al-Dausi, Abu Sa'id al-Khudri, dan Jabir ibnu Abdillah al-Ansari. Murid-muridnya ialah Ubaidillah ibnu Umar, Abdi ar-Rahman ibnu Abdillah as-Saraj, dan Hafs ibnu Umar al-Izzi. Kemudian biodata dari Abu Hurairah, nama lengkapnya ialah Abdu ar-Rahman ibnu Sakhar Abu Hurairah Dausi al-Yamani. Beliau wafat pada tahun 1557 Hijriah. Guru-gurunya ialah Rasulullah SAW, Ubay ibnu Ka'ab, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian murid-muridnya ialah Sa'id ibu Abi Sa'id al-Muqbari, Humaid ibnu ar-Rahman, dan Ibrahim ibnu Ismail. Selanjutnya untuk natijah sanad akan disampaikan oleh Pertiwi Nur Rahmawati. Kepada Pertiwi, waktu dan tempat saya persilahkan. Natijah hasanat sanad Abu Hurairah yang ditahrij oleh Ahmad dalam musnadnya pada Musnad Abu Hurairah nomor hadis 1928. Nomor 1, nama periwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 11 Hijriah, urutan sebagai periwayat sumber, urutan sebagai sanad sumber. Nomor 1, Abu Hurairah wafat 57 Hijriah, urutan sebagai periwayat rawi, urutan sebagai sanad 5. 2, Humaid ibnu Abdu ar-Rahman ibnu Auf wafat 95 Hijriah, rawi 2, sanad 4. Nomor 3, Ibnu Syihab wafat 50. Bentar Mbak, ini wafat apa sih Mbak W-nya?
Ulang ya. Sanad Abu Hurairah yang ditahrij oleh Ahmad dalam musnadnya pada musnad Abu Hurairah nomor hadis 1928. Rasulullah SAW wafat 11 Hijriah, urutan sebagai periwayat sumber, urutan sebagai sanad sumber. Nomor 1 Abu Hurairah wafat 57 Hijriah, rawi sanad 5. Nomor 2 Humaid ibnu Abnu Ar-Rahman ibnu Auf wafat 95 Hijriah, rawi 2 sanad 4. Nomor 3 Ibnu Syihab wafat 124 Hijriah, rawi 3 sanad 3. Nomor 4 Malik wafat 179 Hijriah, rawi 4 sanad 2. Nomor 5 Abdu Ar-Rahman wafat 197 Hijriah, rawi 5 sanad 1. Nomor 6 Ahmad wafat 241 Hijriah, rawi 6 Muharij. Dilihat dari kualitas dan kompetensi pribadi serta kapasitas intelektual para perawinya, dapat disimpulkan bahwa semua perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah siqah, dabit, dan adil. Oleh karena itu, maka hadisnya dapat diterima sebagai hujah. Setelah ditelusuri hubungan periwayatan antara satu perawi dengan perawi yang lain, maka seluruh sanad hadis ini berhubung mutasil. Lambang-lambang periwayatan hadis yang digunakan adalah lafal qara'tu ala an-Nasa'i yang menunjukkan bahwa membaca langsung di depan gurunya. Lafal an oleh Malik ibnu Syihab, Humaid ibnu Abdu Ar-Rahman ibnu Auf, dan Abu Hurairah sehingga dapat digolongkan kepada hadis mu'an'an. Meskipun hadis mu'an'an diperselisihkan oleh para ulama hadis kebersambungan sanadnya. Namun setelah dilakukan penelusuran para perawinya dan tahun wafatnya menunjukkan bahwa mereka hidup semasa. Hal ini menunjukkan bahwa sanad mereka bersambung, mutasil dengan gurunya. Tahun wafat Abu Hurairah menunjukkan bahwa ia semasa dengan Rasul. Meskipun ia menggunakan lafalan, oleh karena itu maka itu pasti menerima hadis dari Rasulullah SAW. Dan hadis tersebut marfu kepada Rasul. Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status sanad hadis Ahmad di atas telah memenuhi kriteria hadis sahih. Oleh karena itu, maka dapat dihukumkan bahwa hadis tersebut dari segi sanadnya adalah sahih lizat. Saya kembalikan kepada Mbak Yovita. Baik, terima kasih atas presentasi dari teman-teman semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi. Dan apabila ada kelebihan, ada betulnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.